billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ala habibina wa syafi'ina abil qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kunni walikal hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat. Di tengah merebaknya isu global atau COVID-19, semoga kita selalu dalam kesehatan, keberkahan, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita di tengah situasi ini kita diminta untuk tetap di rumah aja, menjalankan aktivitas di rumah aja. Termasuk diantaranya kita kuliah online, kultum online, dan online yang lainnya. Walhasil, semoga wabah ini segera berakhir. Di sini Al-Fakir ingin membawakan sebuah tema, yaitu puasa sarana menggapai kebahagiaan. Di dalam sebuah ayat yang saya kira ayat tersebut telah masyhur dan sering kita dengar, atau bahkan kita hafal, yang mana dikatakan dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sebuah undangan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang beriman untuk menjamui atau untuk memenuhi undangan tersebut, yaitu perjamuan Ramadan. Dengan kata lain, kita diminta untuk memasuki sebuah rumah atau menjadi tamu, yang mana tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pemberi hidangannya adalah Allah sendiri, yaitu Tuhan yang maha mulia dan Tuhan yang maha kaya. Dua sifat ini yang kemudian dihidangkan untuk para tamunya, yang dari sifatnya yang maha mulia diberikan kepada tamunya segala hal yang berupa kemuliaan, dan dari sifatnya yang maha kaya diberikan segala hal yang dimilikinya. Nah, hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya yang bisa kita temukan dalam sejarah, yaitu yang menekankan agar kita meraup segala keuntungan di bulan Ramadan ini, di perjamuan ini, yang diantaranya adalah ampunan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat, dan rezeki melimpah yang lainnya. Yang dengan ini kita dapat, terutama kita sebagai kaum pelajar agama, yang dengan ini kita dapat meningkatkan kualitas akal kita, meningkatkan hati kita, yang tentunya juga meluaskan jiwa kita, dikarenakan hubungan yang kita jalin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kalau kita melihat dalam pembahasan filsafat, terkhusus dalam
bagian persepsi, dikatakan bahwa persepsi tertinggi manusia adalah ketika ia meyakini kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, ketika telah menjalin hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara fitrawi manusia cenderung mempertanyakan apa manfaat, apa peroleh yang bisa ia dapatkan ketika ia melakukan segala aktivitas yang kemudian ia mencari tahu apa saja yang ia dapatkan, termasuk ibadah puasa. Kita cenderung menanyakan apa yang bisa kita dapatkan ketika kita berpuasa, yaitu sebagaimana yang telah disebutkan di awal dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan jelas ayat ini mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, apa itu takwa? Sayyidul Qaid Imam Ali Khamenei mengatakan bahwa ketika manusia berpuasa maka konsekuensinya dan menjadi niscaya ia meninggalkan segala bentuk maksiat, segala bentuk yang ia terhalangi, atau dalam bahasa irfannya itu jiwanya dihijab karena maksiat-maksiat yang ia lakukan. Kemudian yang mana dengan takwa ini kita sebagai pelajar tentunya dapat meningkatkan kualitas akal takwa pemikiran kita, dan juga gerak takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dengan takwa ini kita dapat mengontrol jiwa kita dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan negatif. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala ingin mewujudkan berbagai jenis ketakwaan dalam diri kita pada bulan suci ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ridho alaihi salam, yaitu syahrul Ramadan syahrul barokah, syahrul rahmah, wa syahrul magfirah, wa syahrul taubah wal inabah. Man lam yakfur lahu fi syahri Ramadana fa fi ayyi syahri yakfur lahu. Yang artinya Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan rahmat, bulan pengampunan, dan bulan taubat, serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak diampuni di bulan Ramadan, di bulan mana lagi kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini yang dinyatakan oleh Imam Ridho alaihi salam, yaitu kata inabah berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski kalau kita lihat dalam pembahasan irfan, kita temukan bahwa para urafa mengatakan sejatinya yang kita lakukan di dunia ini adalah menuju atau kembali kepada Allah, tetapi jalan yang dipilih para urafa adalah membersihkan jiwa dan segala hal-hal yang dapat mengantarkan jiwa menuju kesempurnaan dan kebahagiaan. Nah, kalau kita rujuk di dalam kitab yang ditulis oleh Ayatullah Muhsin Quraati,
bahwa puasa itu ada dua jenis, yaitu puasa pertama adalah puasanya orang biasa, yang mana ia menahan makan, minum, syahwat, dan lain sebagainya, atau hal-hal yang lahiriah. Sedangkan puasa khusus adalah mereka yang selain menjaga hal-hal yang membatalkan puasa atau hal-hal yang dapat menjerumuskan ia terhadap dosa, ia senantiasa menjaga hatinya atau menjaga hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak kalah dengan itu, Syekh Husain Fadlullah dalam bukunya mengatakan bahwa puasa ada dua jenis puasa, yaitu puasa kecil dan puasa akbar. Sebagaimana kita temukan bahwa ada jihad kecil, ada jihad akbar, ada haji kecil, ada haji akbar. Puasa juga ada puasa kecil, puasa besar. Yang mana puasa kecil adalah puasa yang kita jalani di bulan Ramadan ini. Dan puasa besar adalah maksudnya puasa yang kita lakukan setelah bulan Ramadan ini, yang kita lakukan sepanjang akhir hayat kehidupan kita, yang dengannya kita dapat memperoleh kesempurnaan dan kebahagiaan tentunya. Mungkin hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir ini ingin menutup bahwa terkadang bolak-baliknya hati, rayuan nafsu dan ego sungguh lebih menggoda ketimbang makanan-makanan lezat atau bahkan wanita-wanita cantik seksi sekalipun. Oleh karenanya, di bulan Ramadan ini kita bisa manfaatkan perjamuan ini semaksimal mungkin, sehingga kita dapat puasa akbar, yang mana ketika latihan ujian yang telah kita selesaikan di puasa kecil ini atau puasa bulan Ramadan, kita konsekuensinya adalah kita dapat menjaga diri kita dari hijab-hijab yang menghalangi kebahagiaan kita. Yumkin hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.